Ya bismillahirrahmanirrahim kula terangaken dalam sejarah Islam yang paling dikenang niku adalah tentu kelompok Muhajirin dan kelompok nopo Ansor. Cuma sebetulnya ceritanya itu tidak sesederhana ini. Lewat ngaji niki, lewat riwayat sing sahihah ya, riwayat dari Kanjeng Nabi sampean ngerti asal usul kenapa yang namanya kesukuan ya, suku, kabilah, ras, marga itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan bahkan dalam proses nopo dakwah ya, dalam proses nopo dakwah. Sak gento-gentone wong Quraisy itu gudeng ben Nabi. Setiap saat ingin bunuh nopo. Nah, tapi karena punya gengsi marga, umpama Muhammad itu matilah sing mateni mereka orang liya. Paham ya? Matilah nak dipateni dhewe ya anak ditabok bapak dhewe tabok wong liya tetep bapake ra terima. Padahal anak omah nggo tabok-tabokan dhewe, Pak. Bojo ge ngoten. Nak wong liya darane elek kok dene sing ngeblondro. Padahal ning omah dene dhewe darani bojone napa? Elek. Dan sampean ngerti kan salusule dakwah. Nabi niku di Mekah 13 tahun dan tiap tahun niku dakwah terutama di musim haji. Lalu kalau bolak-balik matur, rata-rata wong alim gak fanatik haji. Karena haji itu ibadah jahiliyatan wa Islam. Jadi dulu itu orang-orang Arab kumpul itu di musim haji sebelum Islam. Sebelum mereka Islam itu ya tawaf. Ya mereka kalau ayami Mina ya tunggu di Mina. Dalam musim haji itu dimanfaatkan Nabi memproklamirkan diri atau maklumatkan diri bahwa dia seorang Rasulullah. Dan itu tidak pernah diterima bertahun-tahun kan. Tiap tahun dakwah nggak pernah diterima sampai terakhir tahun ke-13. Ya karena Nabi lama di Mekah pinten 13 tahun. 13 tahun di tahun terakhir niku Nabi ketemu tiang Aus lan Khazraj ya, tiang Aus lan Khazraj. Aus dan Khazraj itu orang Yathrib ya. 480 kilo dari Mekah. Yathrib itu yang sekarang dikenal sebagai apa? Madinah. Ini ruang tenan iki. Ben zaman ngerti asal usul. Kenapa begitu penting sejarah ini ben sampean ngerti kan? Bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam. Karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejati. Ini ruang tenan. Ini memang ilmu sensitif tapi kudu baru. Orang-orang Aus dan Khazraj. Ini ruang. Kalau baleni malih. Mungkin lewat sejarah ini sampean ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasrani, soal agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran, ya secercah nawa kebenaran. Wong Aus Khazraj ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu nabi karena mereka di komunitas Yahudi. Di Medina itu komunitas Yahudi dulu namanya Yathrib nih orang tenan. Komunitas Yahudi itu punya kitab suci. Ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang. Termasuk membicarakan calon ada nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti apa? Ismail. Nah, kalau dinasti Ismail itu artinya secara geografis harus Mekah. Ini zaman ben paham. Kenapa harus Mekah? Karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hidupnya di Mekah. Sehingga bangsa Arab rata-rata berarti min dzurriyyati Ismail. Jadi dzurriyyati Ibrahim min thariqin apa? Ismail. Kalau yang di Palestina, Yahuda CS, yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi, Zionis niku, itu ya turunan Ibrahim, tapi min waladi Ishak, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya. Cara Quran saya wami waro Ishak apa? Yakub. Mulanya nasab kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulanya Yusuf itu terkenal Al-Karim, Ibnul Karim, ke Yusuf bin Ishak. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yusuf ini yang dulur liab kalian Yahuda DS. Sing lahirno Ari Saron DS niku dinasti Yahudi. Namung Yusuf kalian Bunyamin sing dados muslim. Yahuda DS jadi kelompok Yahudi sing sakniki dadi bangsa napa? Bangsa. Mulane nak cara sejarah Palestina kalian Yerusalem niku orang Yahudi secara legitimasi agama ya pancen bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab pun akan ngusir orang Yahudi ke Palestina ya rapati gelem. Muga sejarah Islam lah darani
bumi Yahudi dhisik Nabi Ibrahim. Ibrahim duwe anak Nabi Ishak. Nabi Ishak dia anak Nabi Yakub. Nabi Yakub enggak ada anak Yahuda CS. Wah, akhirnya sampai saat ini jadi masalah agama. Selain masalah politik zaman perpecahan Sinten tahun 6664 itu sebetulnya sudah dulu juga masalah agama. Keyakinan wong Yahudi Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka. Ya sudah mereka atas nama kitab suci mati-matian mempertahankan Israel sing sakniki negara napa? Israel. Lawang Palestina itu sajane secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok Kanan. Nah itu terus jadi masalah agama. Apa kelompok Kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi? Apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok Kanan? Mulai nganti kiamat PBB udah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci. Keyakinan orang Yahudi yang mapan-mapan di Irlandia, di Inggris, di Amerika itu orang-orang kaya-kaya. Tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini. Karena itu keyakinan agama. Padahal tidak pernah damai, tidak pernah apa? Bahkan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama. Kota internasional, mereka tidak mau. Mereka bersyarat Yerusalem harus jadi ibu kota mereka. Apa artinya merdeka tanpa Yerusalem? Wong Islam di keyakinan Baitul Maqdis di Yerusalem. Apa artinya merdeka tanpa apa? Yerusalem. Misalnya nak liani Yerusalem, PPN rapopo, misalnya jalur Gaza, masih masalah itu apa? Yerusalem. Keyakinan wong Islam Nabi nate sholat pas badhe Mi'raj teng Yerusalem. Keyakinan wong Yahudi niku gawe bae. Lah wong Islam mbek wong Yahudi mung misanan. Mau napa? Misanan. Mulane wong ku gedeng misanan tuwa, wong mbek misanan mesti ra cocok. Iku sunah tuwa, paham? Nabi Muhammad itu rak turunan Kinanah. Ben sampean ngerti silsilah anak Nabi itu satu darah. Wa adna nubila roy bin inda dabil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail anisbatuhu wa muntan. Sayyid Adnan niku min dzurriyyati Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim saking ibu namanya Sayyidah Hajar. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim saking ibu Sarah, paham ya? Mana artis-artis jenis Sarah itu anut bambai di sing napa Yahudi. Jadi Sarah yo ora Yahudi, Sarah nu bunyai ini, bunyai Ibrahim. Ya bunyai terus. Saiki bojone Karmen karo dadi kiai jenenge bunyai iku malah bunyai sinten? Ibrahim. Dadi Sarah iku garwane Nabi Ibrahim. Nglahirno Nabi Ishak, nglahirno Nabi Yakub. Lapat Nabi Yakub ku nglahirno jeneng Yahuda. Sing kok anak turune dadi kelompok napa Yahudi. Termasuk nglahirno Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah hidup di Palestina, dia melanglang buana, terdiri didol, sampai dulur-dulure, jadi di Mesir, jadi raja apa? Anak turun Nabi Yusuf dari Mesir. Nah mulai di Nabi Yusuf di masalah, gue tahu sama Mbak Zulekha sing ayu, sempat ketemu. Mana Mesir itu negara Islam lain, tarik perut agak membabai di situ, sing Nabi lah itu terus. Itu yang ada sejarah, jadi kabeh ada teori sejarah berulang. Nabi Yusuf wis nabi, yo ono walakot hamad bihi wa hamman apa? Ya cuma nabi ora sida selingkuh, tapi yo tahu wa hamman apa? Nabi Yusuf dia turunan Joteng Putih Mesir karena dia ada hidup. Nabi Ibrahim karena dia punya bojo loro, poligami. Ini di keluarga poligami itu ya masalah. Tapi negara ora melo-melo, ora urusane kok melo-melo. Sayyidah Sarah itu orang terhormat, sangka wong terhormat. Duwe saingan mau mantan amat, gak terima. Nabi Ibrahim luwih tertarik mbek Sayyidah. Bojo nak ora pati nasab, luwih tunduk wong lanang tenanan. Nak nasab ora rada bedik. Ngomong ae. Mulane wong lanang nak wis juga seneng pembantu mergo nurut. Nah isek kira seneng wong juga numpang liwat. Tapi nek juga ora seneng. Mesti seneng sing melarat. Mergo nurute tenang. Paham. Ora ana menteri kok seneng bojo dosen, nak melarat seneng.
Saya nak jadi pejabat, saya seneng kayak di mereka nurut, paham? Niku mun sunatullah, niku ora usah protes. Itu mungkin bapak wis ngono iku. Termasuk sing soleh lah ngono, paham nggih? Sing soleh lah napa? Nabi Ibrahim wong soleh lho napa? Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim sing sarah tetep teng Palestina supaya ra bentrok terus Sayyidah Hajar dipindah teng Mekah. Sudah dipindah secara naluri poligami lewat wahyu. Ditegaskan baik wahyu. Podo-podo pindah. Kowe aja ning Ethiopia, aja ning Afrika, tapi pindah ning Mekah. Itu menunjukkan bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia. Kalau menyelesaikan konflik, oke lah konflik harus diselesaikan. Tapi misalnya Ibrahim pindah ning Amazon, ning Afrika agak jadi sejarah. Pindah ke temudi Mekah. Nabi oleh mimpin berusaha nganggo khas Nabi. Ning tiga negara khas Nabi gak masuk akal. Mulane negara ono kiai kok prilakune masuk akal ora pati kiai. Nah, kiai itu juga sisi-sisi ora pati masuk akal. Bang kiai ono ilmune nek Jawa Timur, kiai wali. Wong sekarang marat dijalui dhuwit. Di umat marat dijalui dhuwit. Nah, sugih ora pati dijalui dhuwit. Kadang umat itu kok, ya sing marat malah dijalui dhuwit sugih boten. Kowe wis marat terang ana iso nyumbang masjid nyumbang langgar. Dadi kita jalur dhuwit ben tau ngamal. Nah iku wong sugih setiap saat ngamal iso. Tapi ayo mbok warak. Paham ya? Wali-wali ku seneng dijaluk murid sing melarat timbang sesugih. Alasane sederhana. Kowe wis melarat nang dadi wali wong donya wis kere. Dadi nak melarat jaman medhen. Nang melarat nang dadi wali nang wis. Sing sugih ra wali lan untuk donyane. Wis melarat rantok nopo. Lho tenan, sampeyan tak critani Nabi Muhammad wis duwe sisi seni ngoten gitu. Wong roh kabeh nak Sayyidina Utsman Abu Bakar sugih-sugih wong. Padahal Utsman mantune Nabi Muhammad. Napa? Mantu tenan, mboten mantu. Iku tahu Nabi ketamonan mboten saged hormat. Iku Nabi ana sahabat sing untang-untung masjid. Mulai dhisik anggere sing betane masjid ya wong kere. Sahabat juga wis mulai anggere dalu ki napa? Mulai wong juga. Sing jane masjid wong kere-kere. Lah Nabi dalah ditamu dalu-dalu. Berarti sing jane masjid karek kelompok napa? Kere. Mulai soal sejarah berulang. Ora ono juga kuat itikaf. Oh iki ilmu kuno lah. Nah, akhirnya Nabi ke pengumuman. Sopo yo di antara kalian sing iso hormat tamuku. Jadi sing kere-kere ya ono kere enggak kula ya Rasulullah. Akhirnya boleh. Dek ke opo? Ya ora cukup karo kere opo. Ora, wah payah kita wis nyanggupi tamune Nabi wis tak hormat ning kene. Ya ono jatahe anakmu. Wis gampang, anakmu turun kok jatahe anakmu juga tamu ya kere enggak. Artinya Nabi itu sendiri, andai kan Nabi itu rasional, ngomong kan apa? Jangan para anak Utsman jalan duit gue hormat. Oh, raja sing kere iki sing. Ben kere tetep duwe ngamal, paham ya? Paham, ojo pepe kere terus gak duwe napa? Ngamal. Paham, jadi Nabi itu sendiri, boten kayak gitu. Mulai meriang akhirnya. Tidak ada apa-apa kecuali persediaan untuk anak. Ya sudah, anak turokno wae tidurno wae. Seorang anak itu turun orang cilik, saya kena 3 kali di turun kena. Tapi mau sak porsi pak, ya gampang ke lampunya dipateni. Orang tahun itu hormat lampu dipateni, ya gelondangan bareng, tawangannya di orang tengah anjani. Barang gelondangan bareng, sana anjani tamunya suara karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan. Maka sampai yang namanya hormat tamu itu ibadahnya kayak jihad. Dulu tiap tamu pasti kelaparan karena perjalanannya panjang, pakai onta, di Serano Marung. Paham ya? Nah saya yang bertamu marung sih. Paham ya? Marung sih lagi bertamu dia jenis tamu mesti apa? Kelaparan. Gak ada dijamu makan pas itu jamaah subuh. Kaji Nabi, manjan Nabi. Jadi ini kaji Nabi. Pangeran dulu, ambek kue guyu, saking senengnya ambek kue. Lah sudi ya Rasulullah. Pangeran guyu, mergo aksi dulu. Cek wong kok pinter ngono. Jadi gue makani tamu siji rapote nurono anake. Nomor 2 mateni lampu ben ra konangan nak mangan mbok sapor. Warsi. Dene tetep bebong anjani ya mau aku piring mbek sendok gluntangan. Paham ya? Tapi ada tingkat nilai seninya Nabi, yaitu wong melarat dilatih ngamal. Iki perlu dicatat santri-santri melarat-melarat. Lah iku nabi, wali, kiai iku mestine duwe perilaku sing kudu rapati masuk akal.
Tapi udah jajab terus gak rasional ya. Paham ya? Karena kalau orang melarat tidak ngamal malah tidak punya apa-apa dia. Dunia ranto akhiratnya ranto. Jawal hasil akhirnya Nabi Ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah. Itu yang terkenal disebut ini akan tuming dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Siti Hajar di Mekah hamil, ketika hamil itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ayo wong kurang ajar. Wong bojone hamil tua ditinggal. Balik aja gedeng jamaah tabligh teman-teman bojo hamil tua ditinggal. Iku ya ana sanate Nabi Ibrahim meninggal. Bojo pas hamil tua. Iku mulane kok nek angger kiai Nabi mesti duwe sisi sing gak masuk. Wong bojo hamil tua malah ditinggal. Ditinggal ning gone biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram ning daerah sing tan. Tapi macam ngetes tawakal. Nak tawakal ning daerah makmur ora pati krasa. Tawakal tenan nak ning gone padang napa? Pas. Akhirnya pape ditinggal mau ngoten Rabbi niatkan tuming dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimu sholata al-afidatam napa? Minan. Walhasil Nabi Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina. Ya, kembali ke Palestina. Kembali ke Palestina saatnya Sayyidah Hajar melahirkan. Jadi yang terkenal dan sejarah ketika Sayyidah Hajar berdiri itu orang-orang bojone, orang-orang banyu. Melayu ngalor ngidul, bolak-balik orang-orang banyu. Lah melayu ning ngalor ngidul dikenang dadi sa'i bena Safa wal Marwah. Pas melayu ngalor ngidul sampai 7 kali tidak dapat air, terus tungkae Sayyid Ismail pas kejet-kejet niku malah ngetono air sing dikenang jadi air napa Zam-Zam. Dia di kamar atau nggih cara sakniki kados ruangan yang di dekat Ka'bah sampai saiki dikenal Hijr Ismail. Bareng wis rada gede Nabi Ibrahim tenang ae teko meneh dadi pas hamil tua ditinggal gede teko damai. Jadi lari kayak gede teman-teman orang hamil tua bojone tinggal ben ono asal niru Ibrahim lho ora pergo wedi biaya itu. Akhirnya ketika Ismail rontok gede niku tidak bangun Ka'bah, bangun ulang nggih. Bangun apa? Ulang. Maksudnya bangun ulang tuh Ka'bah itu ada mulai Nabi Adam mulai dulu, cuma beberapa kali ngalami kerusakan. Makanya istilah Quran orang kok bangun Ka'bah boten wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti napa? Wa Ismail diangkat ulang. Ya, karena secara teori arkeologi itu bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti napa ambles. Jadi tinggal fondasinya saja. Sama angkatan Nabi Ibrahim dinaikkan lagi, makanya istilah Quran wa idz yarfa. Jadi dasar Ka'bah itu sudah ada, nggih. Ketika Ibrahim namung napa? Yarfa, hanya ngangkat ulang, dibangun lagi. Karena Ismail itu masih kecil, untuk sampai ke atas itu nganggo panjatan. Nganggo panjatan. Cara Jawa nganggo tataan. Lah tataan iki sing dikenal jadi makom napa? Ibrahim. Korean tinggal bareng-bareng Nabi Ismail ngangge tataan ketika bangunan mulai tinggi. Nah, Mekah ngowe odo ora iso ngrono wit pring kok. Gelem ra gelem tataane ya watu. Lha itu dadi makam napa? Ibrahim. Mergo ora ono pohon napa, Bang? Paham ya? Nah, terus dibangun kan iso ngebangun. Desain Ka'bah setinggi itu nek anggo tataan kan mboten sah. Mboten sah. Iki sing dikenang wa idya fa Ibrahimul qawaida minal baiti napa? Lewat Ismail ini kemudian ada turun-temurun sing lairno bangsa Mekah. Mulane wong Yahudi ku yo pinter tapi goblok. Pintere mergo mereka wong-wong turunan nabi. Sehingga semua nabi mesti saka dinasti Yahudi. Sajane termasuk Nabi Muhammad. Ya, termasuk ketika ono informasi bahwa akan ada nabi dari bangsa Arab, iku wong-wong Nasrani Yahudi setuju. Mergo ora keliyo. Mergo nek kau bangsa Arab artine turunan Ibrahim yo trimo sepupu. Mergo wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ujung-ujungnya Muhammad engko yo Ismail do setuju. Lah ketika setuju iku wong ketok tenanan ae. Wong Yahudi ning Madinah yo ngeramekno nak bakal ape ana nabi akhir zaman. Wong Yahudi, wong Nasrani ning Palestina yo ngeramekno ape ana nabi akhir. Mulane popularitasnya Nabi Muhammad utang jasa mbek wong Yahudi mbek wong Nasrani.
Bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Thalib ke Syam. Ketika masuk perbatasan Syam, sing ngandani pendeta Rahibu Bukhairah. Abu Thalib, jangan masuk ke Palestina. Nanti ponakan kamu dibunuh. Ora, iki anakku. Itu dalam tarikh-tarikh itu detail sekali. Abu Thalib itu sapa? Iki anakku. Ini anak saya. Orang ngadil lah iku anak. Tapi orang nara anakku. Aku itu untuk informasi akurat ke kitab-kitab langit. Nah calon nabi akhir zaman bapaknya mati zaman yang kandungan. Jadi tidak mungkin kan anak. Itu detail sekali. Itu pendeta. Ngomong apa? Yo iki ponakanku ya. Bapaknya mati zaman yang kandungan. Terus di dalam wabena katifaihi khotamun nubuwah. Nenggone sini bagian sini katifaihi cara bahasa Arab napa. Niki wonten khotamin nubuwah. Akhirnya ya sudah kamu pulang saja Abu Thalib. Pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi. Dibawa pulang. Itu Nabi itu seumur 12. Ketika Nabi umur 21 tahun, 21 tahun, pokoknya masa-masa gagah-gagah ganteng-gantengnya. Ini ku dagangan dua mitra kalian Khadijah. Kalian sinten? Khadijah itu perempuan saudagar kaya. Ini rumah nonton. Dan sama ngerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama, betul. Khadijah mulai iman. Mulai dari pakar-pakar tarikh. Salah besar kalau dikatakan awaluman amanah Abu Bakar itu tidak mungkin. Podo-podo awaluman amanah ya Ibu Bukhairah. Bergorolah tahun wis ngerti nek iku calon nabi. Ditambah Khadijah. Khadijah ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa ngongkon pembantu di sini Mesaro. Mesaro jeneng lanang gitu. Orang Arab Mesaro jeneng apa? Lanang. Ketika melaku ternyata roh alamat nubuwah. Gini ku tuzilluhul ghama tuti uhus sahaib. Fajriyu jabini lailiyut dawari. Ketika Maisarah perdagangan antara Syam, Palestina sampai Budi Mekah. Piye ini perjalanan Muhammad? Wajane niku aneh. Ngomong kepanasan dekne dikawal kalian apa? Mendung. Terus nak lungguh tenggene wit arah napa jenenge? Iyu-iyupane iku anut arahe sinten? Muhammad. Terus dari dia ora salah meneh calon Nabi akhir zaman yo iku. Mergo ciri utama ini min waladi Ismail. Lah waladi Ismail Muhammad ganteng. Mulai dhisik ciri utama Nabi rada ganteng. Dadi umpama elek kriting pesa ya wong ra ngandel. Mergo sake umat ra iso gaya, paham ya? Kulo nu sering ditakoki, Gus apa pangeran diskriminatif? Ora diskriminatif. Daripada di Nabi elek, sing tersinggung umatnya jutaan. Nah di Nabi ganteng rak gagah. Misalnya ke di Nabi elek puasa kriting, ya iso wae wong elek dadi umum ya iso wae. Tapi nek dadi pemimpin tetep sakit dipimpin. Wong Indonesia sing ganteng ya sah dadi presiden. Misalnya pertemuan KTT presiden dhewe ndak elek kriting pecek wah. Darane kok bantu. Mulai di apa itu punya sunah gitu. Rata-rata pemimpin sebuah negara itu yang paling ganteng. Bukan karena Allah diskriminatif, tentu masyarakat lebih terhormat nek dipimpin wong ganteng timbang dipimpin wong napa? Wong napa? Elek. Paham ya? Jadi wong elek cukup dadi wong saleh mesti ora usah mim. Nyinggung wong akeh, paham ya? Nyinggung wong apa? Misalnya presiden Indonesia kruite ngwelek ndek puasa, pintere ra karuan lah wong. Mbok pinter ngono urusan sekrup bae ora usah presiden. Iku sunat wong, gua anteng Nabi Muhammad. Akhirnya tambah enul yakin, nah iku Nabi akhirnya dilamar oleh Khadijah. Ini kok tenan ben sambung ya. Dilamar dari Khadijah kan nikah umur 20 tahun. Paham ya? Dienteni nganti 40 tahun, 15 tahun. Khadijah sempat mamang. Tak rewangi rabi, rapati dagang, jebule kok ora nang dadi nabi. Sempat mamang Khadijah. Walhasil suatu saat niki ben sampean ngerti. Pas Nabi umur 40 tahun dapat wahyu dari dua Hira. Pertama yang diberitahu tentu Khadijah. Nabi mengira bahwa yang datang itu malakul mauti, malaikat nawa. Nabi ndredeg wedi nganti runtusan. Keluar keringat nawa di sampai ngendikan Khadijah zamiluni. Aku iki kemuli aku wedi. Tapi Khadijah malah suwono kok. Yaiku sing tak enten-enteni bojoku mulai dhisik nganti saiki. Ngenteni 15 tahun lagi roh buktine nak bojone calon. Yaiku sing diarani malaikat kaya sing teko ning Nabi Musa. Mesti rujukane hadan namus alladzi ja'a bi
Musa. Karena yang paling tahu tentang Nabinya Muhammad itu kaitannya Musa atau Isa. Akhirnya isu dijak sowan ning pamane jenenge Waraqah bin Naufal. Teng kitab-kitab Bukhari diterangno Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia pembelajar Injil terbaik, penulis Injil terbaik. Yaitu menyalin Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ketika Khadijah labor, Yabna Ami, ini suami saya ngalami begini-begini. Langsung Waraqah support. Ya wis wayahe nabi akhir zaman turun, yaiku kowe, Mas. Sayang aku wis tuwa, jarene Waraqah, sayang aku wis tuwa. Pas kowe diusir sampeyan aku wis tuwa. Nabi wong ngrasa ora ono masalah apa-apa. Awamu khrijiyahum. Masa jengben kalau diusir. Karena Nabi tidak punya masalah dengan orang Mekah. Dia dari bangsa kelompok terhormat, dari marga terjare Waraqah. Uang sing dimisi kaya kowe mesti diantara sejarah tahu diusir penduduknya sendiri. Melihat sejarah ini yang mempopulerkan kenabian Muhammad itu tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Karena hanya kitab suci yang cerita yang kayak begini, paham ya? Mulai ketika Nabi Muhammad jadi Nabi, istilah untuk Yahudi Nasrani itu tidak pernah di Quran pakai ya ayyuhalladzina kafaru al-kafirun, tapi pakai istilah ya ahlal kitab. Makanya kalau di tafsir-tafsir, kalau ahli kitab artinya Yahudi Nasrani. Kalau ya ayyuhal kafirun artinya kafir Mekah. Ini ben sampean ngerti sejarah. Wah. Cerita kenabian Muhammad ini populer sekali di Madinah. Tapi tidak populer di Mekah karena Mekah wong jahiliyah yang goblok ora rodur, paham ora napa? Sehingga orang-orang Madinah yaitu yang dulu namanya Yatsrib penasaran sapa to sing calon nabi akhir zaman dari wis ono. Lah, ini termasuk yang nanti kaum Aus dan Khazraj akhirnya ketemu langsung mbek Kanjeng. Nah, kita Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya yakin kau nabi betul, tapi coba bacakan apa yang diberikan Tuhan kepada engkau. Nabi mau coba beberapa surat. Ketika mau coba beberapa surat, rujukan mereka ya, ma asbaha bima unzila ala Isa. Betapa miripnya tingkat akurasi bahasa, tingkat keindahan bahasa dengan apa yang diturunkan pada Isa dan Musa. Paham? Tetap merujuk ma asbaha ala ma unzila ala Musa napa? Ala Isa napa? Walhasil akhirnya orang-orang ini jadi iman. Ketika mereka yakin iman atas nama marga, atas nama keluarga, dipamit no Sayyid Abbas supaya Muhammad diboyong teng Medina. Nabi atas nama junior pamit mbek pamane. Ini ku bapake Ibnu Abbas. Alhasil wala-wali cerita, gak ada peristiwa ayam Mina teng Aqabah, Nabi diboyong teng Medina. Sing boyong ngene iku tiang-tiang Yatsrib, kaum Aus mbek napa? Tapi asal usulnya boyong mereka sudah membaca tentang informasi calon Nabi akhir zaman. Walhasil terus sekarang Nabi tinggal mempersiapkan teknis hijrah. Ini yang disebut tentara-tara. Ketika pas malam mau hijrah, dalamnya Nabi dikepung, kalian tiang-tiang kafir. Nabi akhirnya ngangkat Sayyidina Ali film tengkamare, nganggu baju Nabi keluar. Keluar di papa kalian Abu Bakar teng ujung kampung. Karena Abu Bakar itu orang kaya, dia itu sebetulnya tidak tahu jalan alternatif karena kalau pakai jalan standar pasti dikejar wong kafir. Akhirnya nyewa wong musyrik jenenge Abdullah bin Uraikid. Itu seorang musyrik yang lugu, cara saniki penggembala kambing sing ngerti jalan apa alter. Itu disewa Abu Bakar kon nunjukno Nabi. Nunjukno Nabi akhirnya berhenti istirahat teng Gua Sur. Tenggosor karena lama ngenteni wong musyrik berburu. Cara sakniki ngenteni masa reda niku Nabi dari dikirimi Sayyidah Asma. Niku dulure Sayyidah sinten? Aisyah. Asma itu seorang perempuan kuat, ibu-ibu macak tukang angon wedhus, tukang angon unta, tapi saat itu tujuannya ngirimi sinten? Kanjeng Nabi. Makanya dalam sejarah Islam termasuk paling kuat sinten? Sayyidah sinten? Asma. Saking gosor ini kemudian diantarkan Abdul bin Uraikid menuju napa Medina. Lah yang enggak dicatat dalam sejarah itu kan gini. Kelihatan sekali kalau orang Medina itu mukminnya itu sebelum ada Nabi. Jadi wong Medina itu imane itu sedurunge ana Kanjeng Nabi. Mergo untuk informasi sangka wong Yahudi Lah buktinya apa?
Ketika Nabi masuk Medina lagi ketok min saniyatil wada, wong cawe wedok, cah cilik-cilik, wong sepuh-sepuh semapa kon dhuwur gunung. Tolak al-badru napa? Alaina. Dadi imane wong Medina ora ngenteni didakwahi. Paham iki ketok nak sejarah imane wong Medina gak ngenteni didakwahi karena Nabi pertama masuk Medina mun disambut tolak al-badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina. Kita harus syukur. Mergo ketekanan akhirnya Medina itu diundi siapa yang paling berhak ditempati Nabi rebutan nanti diundi. Mereka jadi Nabi tidak ngalami gejolak berarti di Medina. Nak ngono imane wong Medina orang ngenteni didakwai Nabi. Larang ngenteni didakwai Nabi kan Nabi di sana beberapa tahun lagi ono wong sing iman kayak rukun di Gunung Kidul ngono iku. Dakwah pirang-pirang tahun lagi untuk bojo mulai lah. Niku mboten mulai masuk Medina langsung disambut Tolak al-badru apa? Alaina min saniyatil